Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Jujur, awalnya gue kurang tertarik untuk membahas hasil UFC Vegas 25. Bukan karena sudah banyak yang membahas analisa dan rekap UFC Vegas 25, tapi karena melihat dua fighter yang menang secara brutal, yaitu Giga Chikadze dan Jiri Prochazka, membuat gue gak bisa diem aja tanpa membahas mereka berdua. Tapi, jika dilihat adrenalin event ini dibuka, mulai dari kartu prelims hingga main card, rasanya agak jenuh. Karena hampir semua pertarungan membutuhkan penilaian juri. Tidak ada knockout brutal atau kuncian yang mematikan. Mulai dari Luke Sanders vs Felipe Colares hingga Ion Cutelaba vs Dustin Jacoby, semuanya membutuhkan penilaian juri. Tapi ketika dua fighter yang baru saja masuk ring UFC lagi, yaitu Giga Chikadze masuk ke oktagon melawan fighter yang terkenal brutalnya, yaitu Cub Swanson, menghidupkan kembali adrenalin penonton yang lebih suka pertarungan brutal. Tapi sebelum membahas kenapa semudah itu Giga menghabisi Cub Swanson, gue mau membawa teman-teman untuk tarik mundur waktu sebentar. Semenjak Giga menandatangani kontrak dengan UFC, Giga diberi jatah 4 pertarungan oleh UFC. September 2019, ketika bertarung dengan Brandon Davis yang menggantikan Mike Davis karena masalah kesehatan, walaupun menang, Giga belum juga meyakinkan UFC karena hasilnya hanya via split decision. Maret 2020, Giga Chikadze sekali lagi bertarung melawan Jamal Emmers, namun belum juga dengan hasil yang memuaskan karena hanya menang tipis dari Jamal Emmers. Hal itu membuat UFC belum siap memberi Giga lawan dari 15 besar kelas ini. Sekali lagi, Giga dijadwalkan melawan Mike Davis, namun lagi-lagi Mike Davis mengundurkan diri dan digantikan Irwin Rivera. Nah, karena menang dengan keputusan bulat atau via unanimous decision, membuat Giga diberikan lawan seorang senior, yaitu Alex Caceres. Namun Giga mundur karena Giga terpapar COVID-19. Setelah sembuh, justru Giga diberi lawan yang sebenarnya adalah prospek yang bagus di UFC, yaitu fighter yang punya rekor sempurna, yaitu 10 kali menang dan tak terkalahkan, yaitu Omar Morales. Giga pun menang meyakinkan via unanimous decision. UFC pun tidak memberikan jeda untuk Giga. Bulan Novembernya, Giga bertarung lagi melawan James Simmons. Itu artinya total pertarungan Giga di tahun 2020 4 kali beruntun. Giga pun mulai brutal dengan karatenya. Giga Chikadze akhirnya menang via TKO hanya dalam 1 ronde. Karena kemenangan 4 kali beruntunnya itu, dan karena telah mendapatkan penghargaan Performance of the Night, membuat Giga layak melawan Cub Swanson. Dengan switch stand-nya atau dengan kuda-kuda yang berubah-ubah, ditambah lagi Giga adalah pemegang sabuk hitam tingkat 3 Goju-Ryu Karate. Tentu tendangan Giga adalah tendangan yang tidak biasa. Hampir sama mematikannya dengan tendangan Robert Whittaker dan Stephen Thompson. Body kick atau lebih tepatnya lever kick dari Giga membuat Cub Swanson benar-benar hancur. Ditambah lagi combo strike-nya membuat wasit menyatakan Giga menang via TKO. Nah, sekarang kita bahas fighter yang kedua, yaitu Jiri Prochazka. Bingung kan kenapa gue bacanya Jiri Prochazka? Karena cara baca huruf di Ceko beda banget dengan di Indonesia. Jadi Jiri dibaca Jiri Prochazka. Tapi berhubung logat Ceko ribet buat gue, jadi enaknya pakai nama panggilannya aja. Jiri Prochazka biasa dipanggil Jirka. Nah, mungkin banyak orang yang baru tertuju pada Jirka karena menang dengan Dominic Reyes. Justru ketika UFC mengontrak Jiri Prochazka, sebenarnya sudah menjadi sorotan di kelas ini. Pasalnya, Jirka bukanlah fighter sembarangan. Di promotor lain, Jirka adalah fighter yang sangat amat ditakuti, terutama di promotor Rizin. Mungkin kalau di Rizin, Jirka itu bagaikan Francis Ngannou, cuma beda style bertarung aja. Jirka dengan Muay Thai-nya, sedangkan Ngannou dengan boxingnya. Tapi intinya, keduanya sama-sama brutal. Kalau Francis Ngannou di UFC sudah menang 10 kali via knockout, di Rizin, Jirka sudah menang via knockout sebanyak 11 kali. Bahkan selama karirnya di dunia MMA, dari 28 kemenangannya, 25 diantaranya adalah menang via knockout. Dan yang lebih brutalnya lagi adalah, dari 28 kemenangannya,
23 diantaranya selesai hanya dalam satu ronde. Hingga Prohaska menjadi juara dan bahkan sempat mempertahankan gelar di promotor Rizin. Hal itu membuat UFC harus segera mengontrak Prohaska. Bahkan karena memang Prohaska fighter yang mengerikan, Prohaska langsung diberikan lawan senior di kelas light heavyweight, yaitu Volkan Ozdemir. Saat itu Volkan berada di ranking 7, karena baru saja menjadi orang pertama yang mengalahkan Alexander Rakic di UFC. Namun ternyata Prohaska memperkenalkan pada para fans UFC di seluruh dunia, memperkenalkan cara bertarung yang brutal dan lumayan agak aneh. Di menit-menit awal, Volkan seolah menjadi mainannya Prohaska. Pukulan-pukulan Volkan sempat banyak yang miss karena hit move Firka yang luar biasa. Tapi karena memang Volkan bukan fighter yang sembarangan, Prohaska sempat hampir knockdown akibat combo strike dari Volkan. Tapi Prohaska justru makin menjadi-jadi, seolah gue melihat ini seperti street fight atau pertarungan jalanan. Karena Prohaska bertarung dengan tangan terbuka, benar-benar adu striking dan adu ketahanan pukul. Jirka benar-benar tangguh, dan Volkan pun tamat dengan big right hand di ronde kedua. Nah, ketika Dominic Reyes dijadwalkan bertarung dengan Jirka Prohaska, jelas siapapun pasti menjagokan Jirka Prohaska karena dua faktor. Yang pertama, Prohaska baru saja menang brutal dari Volkan, sedangkan Dominic Reyes baru saja menelan dua kekalahan beruntunnya selama karirnya di MMA. Jadi nyaris tidak ada harapan bagi Dominic Reyes untuk bangkit seperti dulu. Bahkan mitosnya, fighter yang dikalahkan Jon Jones biasanya akan sulit bangkit atau bahkan pindah ke promotor lain. Contohnya Thiago Santos. Setelah kalah dari Jon Jones, Thiago Santos mengalami dua kekalahan beruntun. Begitu juga dengan Anthony Smith. Walaupun sempat menang sekali, namun setelah itu Anthony Smith mengalami dua kekalahan beruntun. Mungkin hanya Daniel Cormier yang bisa bangkit. Dan di UFC Vegas 25 tadi, kalau dilihat sebenarnya gaya bertarung Prohaska agak aneh. Soalnya gue kembali nostalgia melihat keanehan seorang Tony Ferguson ketika bertarung. Sering mengganti kuda-kuda, memojokkan lawan dengan cara yang nggak biasa, ditambah lagi sering memojokkan lawan ke pagar oktagon. Soalnya gue melihat sosok Jiri Prohaska adalah sosok Tony Ferguson versi besar. Lebay banget ya, gue nyamain Jiri Prohaska sama Francis Ngannou dan prime-nya Tony Ferguson. Maklum lah, spinning back elbow Prohaska tadi benar-benar keren. Saking kerennya, Jiri Prohaska diberi bonus lebih oleh UFC. Biasanya, bonus performance of the night itu $50.000. Ini justru Prohaska dikasih bonus sebesar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Ditambah lagi, Prohaska hadir dengan gaya rambut yang menurut gue yang paling unik di UFC. Sebenarnya gue agak was-was sama gaya rambutnya Prohaska. Pasalnya, kalau sampai Prohaska kalah, udah pasti Prohaska dibully abis-abisan, apalagi sama netizen Indonesia. Tapi berhubung menang, apalagi ngeri juga lihat cara menangnya. Siapa juga yang berani ngebully Prohaska? Bahkan saking kerennya, sang juara tak terbantahkan, yaitu Jan Blachowicz, jadi lupa sama Glover Teixeira. Jan Blachowicz sampai-sampai bikin cuitan yang isinya, "Hey Jiri Prohaska, saya lawan kamu di season Polandia. Pangeran Polandia versus Samurai Ceko, pedang versus katana. #legendary Polish Power." Nah, menurut kalian, apakah pantas Jiri Prohaska langsung melawan Jan Blachowicz atau melawan Alexander Rakic dulu? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.